teman-teman sudah mengetahui bahwa setelah candle mengalami breakout seperti ini, biasanya memang posisi pasar itu sideways atau semakin atau pasarnya itu lambat. Biasanya nanti setelah prosesi hari Rabu ya, itu baru mulai agak cepat. Ini biasanya, jadi tidak ada kepastian, tapi biasanya seperti itu. Tapi teman-teman juga perlu diwaspadainya. Oke, ini saya akan membantu memberikan plan untuk XAU USD. Yang pertama-tama jelas ini trennya, tren buyer-nya cukup kuat. Tren buyer-nya cukup kuat ya. Tapi walaupun ini tren buyer cukup kuat, tetap ada proses naik dan turunnya candle. Tapi teman-teman perlu mewaspadai dan perlu berhati-hati karena di sini banyak prosesi penolakan-penolakan. Ya. Oke, untuk posisi R1 kita tulis dulu R1 ya. Ini posisi S1-nya. Posisi S2. Ini posisi S3. Ini kalau kita lihat posisi R1 1826 ya. Posisi 17 S1-nya 1821. Jadi kalau teman-teman mau bermain follow trend, nanti kita uji satu persatu dari masing-masing support yang dilewati. Ya. Ini teman-teman jangan berasumsi terus sell terus panjang sampai ke bawah, belum tentu. Kalau kita kecilkan posisi seperti ini yang saya garis biru ini merupakan batasan resisten cukup kuat, memang. Tapi dan cukup kuat ini pun mungkin bisa dijebol ataupun bisa dia berbalik arah. Lihat pola candlenya, ya. Pola candlenya itu secara bertahap. 18, 34. Ini kita perhatikan. Jadi XAU ini tetap masih didominasi. Jadi kalau teman-teman mau bermain sell, nanti bertahap aja dari posisi S1 breakout, baru ikut breakoutnya seller. Sampai posisi S2, take profit, kemudian lolos dari S2, teman-teman persiapan untuk melakukan melakukan sell lagi dengan catatan pola candlenya ada pola candle penerusan. Ya. Jadi kita tidak bisa meramalkan untuk bagaimana ini sell yang tertinggal itu bisa terjebak. Nah, ini saya juga kurang begitu paham, tapi yang jelas ini dalam posisi ada resisten cukup kuat. Nanti ada pengujian di posisi R2 yaitu 1834, itu cukup kuat sekali. Ini untuk plan XAU USD. Kalau dilihat dari prosesi ininya, biarkan nanti breakout. Ini penentunya di breakout S1 ini. Nanti kalau dia breakout S1, kemudian kita bisa breakout S2, ini ada kemungkinan potensinya ada potensi turun.
tapi biasanya kalau setelah candle breakout seperti ini, ini biasanya dia sideways terlebih dahulu. Sideways dalam posisi H1, jadi dia membentuk rectangle, membentuk kotak, dan nanti pada hari Rabu mungkin bisa lari ke atas ataupun lari ke bawah. Jadi teman-teman masih tetap waspada kalau misalnya terjadi pembalikan arah atau terjadi posisi breakout di posisi R2-nya. Ini posisi R2-nya. Oke, ini untuk plan SAU USD ya. Sekarang kita masuk ke plan GBP USD. GBP USD ini posisi R1-nya. Satu tiga lima tujuh dua lima. Ya, satu dengan satu tiga. Ini posisi S2-nya. Satu tiga empat 855. Posisi S2, R2. Kosong 83. Posisi R3. Satu tiga ini untuk plan GBP USD ya. Jadi GBP USD di sini posisi R3 ini ada resisten cukup kuat. Ini posisi GBP USD. Kalau kita melihat posisi seperti ini posisinya di tengah-tengah. Artinya teman-teman bisa memanfaatkan naik turunnya dari posisi GBP USD. Sekarang masuk ke Euro USD. Euro USD posisi sekarang ini sudah ada posisi R1-nya. Kemarin saya masuk di posisi saya. Posisi R2.
kita buat posisi S1. S2. Ini posisi S3. Ini perhatikan untuk posisi euro USD. Euro USD ini kalau kita zoom in, posisinya dia tidak bisa menjebol posisi R1. Artinya apakah ini benar titik jenuhnya atau tidak, nanti dibuktikan dari breakout S2-nya. Kalau S2 ini terbreakout, berarti potensi seller itu sangat kuat sekali. Ya, potensi seller sangat kuat sekali. Ya, kemungkinan hari Rabu ada kemungkinan potensi untuk turun. Tetapi untuk saat ini dia masih posisi paling masih bolak-balik atau bolak-balik antara S1 dan S2. R1 sampai S2. Karena di sini ada blok yang cukup kuat. Jadi kalau teman-teman saya kasih blok seperti ini, berarti area ideal untuk melakukan sell itu di posisi R2. Ya. Ini untuk euro USD. Terus kemudian kita masuk ke GBP JPY. GBP JPY kalau kita perhatikan, di sini ada resisten yang cukup kuat ya. Kalau kita lihat dari posisi H4. Dan kalau kita lihat dari posisi pola candlenya, ini sedang berjalan posisi seller. Jadi kalau ini ditutup sell, maka sebaiknya teman-teman ikut sell terlebih dahulu. Ya, untuk posisi kita melihat dari H4, ya close H4 ya. Sekarang kita bikin support dan resisten kecilnya. Ini posisi R1. Posisi R2 ya. Untuk GBP JPY. Support. Satu lima tiga, 160. S2 sama dengan 152, 791. Ini untuk plan GBP JPY. Jadi kalau GBP JPY bulan lalu didominasi oleh
trend buyer, ditandai dengan ini. Tapi minggu-minggu ini itu sudah mulai menurun ya, sudah mengalami titik jenuh ya. Sekarang kita menguji posisinya apakah dia breakout dari S2 atau tidak. Kalau dia breakout dari S2, maka potensi seller itu sangat kuat sekali. Ya, potensi seller sangat kuat sekali. Jadi ini sebenarnya sudah ditandai di sini, sudah saya tandai yang kemarin posisinya, bloknya. Jadi dia nggak akan nyampe di posisi ini karena ini potensinya kuat sekali posisi seller. Ya, ini untuk plan di BBJB. Oke, untuk plan hari ini saya cukupkan sekian dulu. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya dan salam multi konsisten. Terima kasih.